Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Sebelum perayaan Ekaristi dimulai, mari bersama-sama kita mendoakan doa tahun Jubileum 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang ada di surga, semoga iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam Putramu Yesus Kristus, saudara kami, dan nyala api cinta kasih yang dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri kami. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penabur-penabur yang gigih akan benih-benih Injil yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta dalam penantian yang penuh iman akan surga dan bumi baru. Ketika mengalahkan kekuatan jahat, kemuliaan-Mu akan dinyatakan untuk selama-lamanya. Semoga rahmat tahun Jubileum ini menghidupkan kembali dalam diri kami para pesiarah pengharapan, kerinduan akan harta surgawi, dan curahkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami. Bagi-Mu ya Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita menyanyikan lagu Pesiarah Pengharapan. Api hidup lambang harapanku, ku lambungkan nada bagi-Mu. Rahim-Ku hidupan abadi, dalam siara aku berserah. Bahasa kaum dan bangsa, dalam sabda temukan cahaya. Anak-anak yang tercerai berai dirangkul Putra-Mu terkasih. Api hidup lambang harapanku, ku lambungkan nada bagi-Mu. Rahim-Ku hidupan abadi, dalam siara aku berserah. Roh yang hidup menembus penghalang, api hidup lambang harapanku, ku lambungkan nada bagi-Mu. Rahim-Ku hidupan abadi, dalam siara aku berserah.
Kita siapkan lagu pembuka puji syukur 323. 323. Bergemarlah dan bersukaria, angkatlah nyanyian puji bagi Tuhan yang Maha Baik. Hai, pujilah Tuhan sebab Ia baik, sebab kekal tak terhingga. Bergemarlah dan bersukaria, angkatlah nyanyian puji bagi Tuhan yang Maha Baik. Setia Tuhan Allah. Bergemarlah dan bersukaria, angkatlah nyanyian puji bagi Tuhan yang Maha Baik. Bergemarlah dan bersukaria, angkatlah nyanyian puji bagi Tuhan yang Maha Baik. Biarlah mereka bersatu mereka yang dihimpunnya dari seluruh penjuru dunia. Bergemarlah dan bersukaria, angkatlah nyanyian puji
Pada perayaan Ekaristi pagi hari ini, kita mendoakan saudari dan saudara kita yang berulang tahun, Devian Nelvina Tanbungan, Agus Setiawan Yopeace, dan juga kita mengenang serta mendoakan arwah Yuliana G. Firman. Juga kita membawa dalam perayaan Ekaristi ini doa-doa serta harapan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Saudari dan saudara yang terkasih, bersama seluruh gereja, hari ini kita merayakan hari Minggu biasa yang ke-21. Pintu yang kecil dan sempit yang disiapkan untuk menyelamatkan kita membutuhkan perjuangan serta ketekunan dan kesetiaan kita sepanjang hidup. Allah memang berencana menyelamatkan kita semua, namun di sisi lain kita juga memperjuangkan keselamatan itu setiap hari. Mari kita mempersembahkan segala niat baik dan rencana kita, baik selama hidup kita di dunia ini, juga untuk hidup kita kelak saat kita berjumpa dengan Tuhan dalam keabadian. Saudari dan saudara, marilah mengakui dosa-dosa kita supaya layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kasihanilah kami, Tuhan, kasihanilah kami.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau berkenan mengumpulkan segala bangsa menjadi umat kesayangan-Mu. Kami mohon tunjukkanlah kepada kami jalan menuju iman kepadamu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Aku mengenal segala perbuatan dan rancangan. Aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa. Dan mereka itu datang serta melihat kemuliaanku. Aku akan menaruh tanda di tengah-tengah mereka dan akan mengutus dari antara mereka orang-orang yang terluput. Mereka ini akan kuutus kepada bangsa-bangsa, yakni Tarsis, Pul, dan Lut. Mereka akan kuutus ke Mesek dan Rosi, ke Tubal dan Yawan, ke pulau-pulau yang jauh, yang belum pernah mendengar kabar tentang aku, dan yang belum pernah melihat kemuliaanku, supaya mereka memberitakan kemuliaanku di antara bangsa-bangsa. Mereka itu akan membawa semua saudaramu dari segala bangsa sebagai kurban untuk Tuhan. Mereka akan membawanya di atas kuda dan kereta dan di atas usungan, di atas bagal dan unta betina yang cepat, ke atas gunungku yang kudus, ke Yerusalem, sama seperti orang Israel membawa kurban dalam wadah yang tahir ke dalam rumah Tuhan. Juga dari antara mereka akan kuambil imam-imam dan orang-orang Lewi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pujilah Tuhan.
wartakanlah Injil. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, janganlah kamu lupa akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah meremehkan didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkan olehnya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyisah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu menerima hajaran, maka di situ Allah memperlakukan kamu sebagai anak. Di manakah ada anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Memang tiap-tiap hajaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Namun kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar. Lalu ada seseorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat.
Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, Tuan, bukakanlah pintu bagi kami. Tetapi dia akan menjawab dan berkata kepadamu, Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Lalu kamu akan berkata, Kami telah makan dan minum di hadapanmu dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tetapi dia akan berkata kepadamu, Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Di sana akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Ketika kamu melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah. Tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang pertama, dan ada orang yang pertama yang akan menjadi orang yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah. Saudari dan saudara yang terkasih, selamat pagi. Shalom. Beberapa waktu yang lalu ada umat yang mengirim pesan WA, Pastor, tolong doakan papaku, semoga bahagia di surga, duduk di sisi kanan Bapa. Saya bilang, mati mija. Seingat saya yang duduk di sisi kanan Bapa itu siapa? Tuhan Yesus. Berarti kalau kita doakan papanya ini, saya harus suruh beliau ini turun dari tahta. Ya. Kisah singkat ini mau mengatakan secara sangat sederhana, yang namanya masuk surga itu, yang namanya melalui pintu yang sempit itu, butuh istilah anak sekarang effort, ya, butuh usaha, butuh perjuangan, butuh kesetiaan, ketekunan, dan bahkan pengorbanan. 3 bacaan hari ini menegaskan bahwa Allah merencanakan menyelamatkan semua orang tanpa terkecuali. Allah merencanakan supaya semua orang yang ia ciptakan oleh karena cinta dan belas kasihnya, ia selamatkan. Masuk dalam pesta perjamuan bersama dengannya. Hidup bahagia dalam perjamuan abadi di surga. Itu nyata dari bacaan pertama yang berkisah tentang pengumpulan semua orang dari segala suku bangsa. Jadi jangan kita kemudian jago-jagoi mengatakan hanya saya yang diselamatkan. Tidak. Atau mungkin ini adik-adik misdinar yang sebentar akan dilantik dengan pakaiannya yang begitu indah luar biasa ini mengatakan hanya saya yang diselamatkan. Tidak. Keselamatan berlaku untuk semua orang. Dan itu rencana Allah. Dan dalam bacaan kedua, dalam rangka menyelamatkan manusia, Allah sering melakukan sesuatu yang memang diperlukan dan dibutuhkan oleh manusia. Keselamatan itu membutuhkan perjuangan. Keselamatan itu membutuhkan kesetiaan, membutuhkan ketekunan. Memang di satu sisi, keselamatan adalah rahmat. Dan rahmat dari Allah itu selalu sifatnya cuma-cuma. Atau yang kita kenal gratis. Keselamatan dari Allah itu anugerah. Tahu anugerah? Anugratis. Ya. Maka kalau itu gratis, kita perlu menyambutnya dengan sikap hati yang terbuka. Dengan sikap hati yang penuh hormat, sembah dan bakti. Sudah dikasih gratis, banyak tungi maunah. Nah ini payah ini. Nah, karena keselamatan itu ditawarkan untuk semua orang, maka kita perlu berjuang dari hari ke hari untuk apa? Untuk melewati pintu yang kecil dan sempit itu. Untuk dapat menggapai keselamatan, Yesus dalam Injil hari ini mengatakan, pintu itu kecil dan sempit. Berjuanglah
supaya kita dapat masuk dalam pintu yang kecil dan sempit itu. Karena Yesus sendiri mengatakan, tidak akan semua orang bisa melewati pintu itu. Nah, tentang pintu ini bukanlah tentang ukuran. Ya, kalau bicara tentang ukuran, ya untuk yang kita yang bahagia dengan hidup, lalu mewujudkan kebahagiaan itu dengan makan banyak, ya, yang gemoy-gemoy, yang cabi-cabi pipinya. Ya, jangan kita membayangkan yang gemoy-gemoy nanti tidak bisa masuk karena sempit, tidak. Pintu yang sempit itu adalah tentang kualitas hidup kita. Adalah tentang bagaimana kita menyelaraskan iman yang kita akui, yang kita terima dengan akal budi ini, yang kita resapkan di dalam hati, yang kita rayakan dalam Ekaristi hari ini, itu kita wujudkan dalam hidup kita setiap hari. Memang susah kalau membayangkan bagaimana melewati pintu yang sempit itu. Memang susah untuk mewujudkan bahwa kita mau berusaha melewati pintu yang kecil dan sempit itu. Ada yang sering mengatakan bahwa, pastor, bukankah dengan saya terima baptis, saya sudah diselamatkan? Bukankah dengan rajin berdoa saya sudah diselamatkan? Bukankah dengan saya rajin merayakan Ekaristi saya sudah diselamatkan? Memang benar demikian. Tetapi keselamatan yang sudah kita terima ini hanya akan kita peroleh kelak secara sempurna kalau kita berjumpa dengan Tuhan dan Dia menjumpai kita seperti apa adanya kita sekarang. Ya. Keselamatan itu terjadi sejak kita dilahirkan, dibaptis. Keselamatan itu terjadi kini saat kita menjalani hidup kita, dan juga keselamatan itu kelak kita alami ketika kita jumpa dengan Tuhan. Dan inilah yang kemudian menegaskan ajaran Gereja Katolik bahwa keselamatan juga perlu diperjuangkan dalam hidup melalui perbuatan-perbuatan kita. Melalui segala sesuatu yang baik yang dapat kita kerjakan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka menegaskan sabda Yesus, kalau memang kita mau masuk dalam perjamuan abadi di surga dengannya, berjuanglah melewati pintu yang sempit itu. Sering terjadi bahwa kita mau berada atau menjadi bagian dari mereka yang ada di balik pintu, tetapi apa yang kita lakukan tiap hari, ya, perjalanan hidup kita, pesiarahan hidup kita tidak sungguh-sungguh menunjukkan bahwa kita mau masuk pintu itu. Tidak usah jauh-jauh pintu surga, injo main pintu gereja. Ya, pintu gereja ini besar. Biar 10 orang gemoy lewat itu pasti bisa. Ya. Tetapi di antara kita ada yang berjuang masuk sebelum jam 9. Ya, ada tong yang berjuang masuk sesudah jam 9. Padahal itu pintu besar sekali. Ya. Bagaimana kita membayangkan bisa masuk pintu yang kecil dan sempit kelak suatu hari nanti di surga, kalau pintu yang nyata-nyata besar, ya, segede gaban itu tidak bisa kita perjuangkan untuk kita masuki sebagaimana yang Tuhan mau. Ya. Saudari dan saudara yang terkasih, mari kita berjuang setiap hari untuk dapat melewati pintu yang sempit itu. Karena apa? Sering kita hanya mau menerima yang enak dari Tuhan. Tuhan, saya mau masuk pintu itu, tapi kalau bisa ya, yang gampang-gampang mau, yang mudah-mudah, jangan yang susah-susah. Sering kita mau menerima yang enak-enak, sehingga kita ketika Tuhan menuntut sesuatu dari kita, kita mulai diskusi, mulai bahkan berdebat dengan Tuhan. Maka rasa-rasanya tidak lapas kalau kita hanya mau menerima yang serba enak dari Tuhan. Sementara ketika Ia meminta kita untuk melepaskan yang tidak baik lewat teguran atau bahkan hajaran, kita tidak mau. Nah, saudari dan saudara yang terkasih, keselamatan dalam keyakinan kita Gereja Katolik adalah tentang apa yang telah, sedang, dan akan terjadi. Kita sudah diselamatkan dari dosa asal melalui baptisan yang diterima. Kita sedang diselamatkan saat ini
saat kita bekerja dengan rahmat Allah, merayakan Ekaristi dan mengasihi sesama. Kita akan diselamatkan kelak kalau kita mau setia berjalan bersama dengan Tuhan. Maka dari itu, supaya dapat masuk pintu yang kecil itu dan sempit, kesetiaan adalah harga mati. Ada begitu banyak tawaran jasmani rohani yang bisa membelokkan kita dari Allah, dari Yesus dan dari Bunda Maria. Ada banyak pintu yang lebar dan besar, tetapi apakah di balik pintu itu belumlah jelas. Nah, pintu kita sudah jelas. Di balik pintu itu ada Allah Bapa. Di balik pintu itu ada Tuhan Yesus. Di balik pintu itu ada Roh Kudus. Ada Bunda Maria dan ada orang-orang kudus di sana. Mari kita berjuang supaya pintu yang kecil dan sempit itu bisa kita lewati. Saudari dan saudara, saya mau bertanya, kita semua mau masuk surga? Kita semua mau masuk surga kan? Amin. Ada yang mau duluan? Ya. Kalau tidak mau duluan, semoga pesiaran kita selanjutnya senantiasa berjuang melewati pintu yang sempit itu. Tuhan memberkati kita. Saudari dan saudara, marilah bersama-sama menyegarkan ikrar pembaptisan kita dengan berdoa. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Saudari dan saudara, umat dipersilahkan duduk. Kita memasuki upacara pelantikan para lektor, para akolit atau misdinar gereja. Saudara-saudari yang akan dilantik dipersilahkan untuk tetap berdiri di tempat masing-masing. Pastor yang terkasih, hari ini kami mengantar saudara-saudari kami yang telah dipilih dan dipersiapkan untuk mengemban tugas melayani altar Tuhan sebagai misdinar Paroki Kristus Raja Andalas. Maka dengan rendah hati kami mohon sudilah pastor melantik mereka agar mengemban tugas ini dengan baik dalam tuntunan Roh Kudus sendiri. Umat Paroki Kristus Raja Andalas yang berbahagia, saya mewakili Pastor Paroki Pastor Agustinus Kalepe dan Pastor Nathan Bungadatu sebagai vikaris parokial. Sebagai gembala, kami turut bergembira atas putra-putri gereja yang dengan penuh kerelaan memberikan dirinya dalam pelayanan liturgi gereja sebagai akolit atau misdinar. Sebelum memenuhi permintaan untuk melantik para misdinar ini, kami akan menanyakan kesediaan dan kesiapan mereka untuk menerima dan mengemban tugas suci dan mulia ini. Anak-anak yang terkasih, saudari dan saudara, bersediakah saudari dan saudara menerima dan mengemban tugas suci dan mulia sebagai pelayan meja altar dan pelayan imam dalam perayaan-perayaan sakramen-sakramen gereja? Bersediakah saudari dan saudara menjalankan tugas suci ini
secara bertanggung jawab dengan segenap kemampuan dan potensi yang dikaruniakan Allah kepada kalian. Terima kasih atas kesediaan saudari dan saudara, putra-putri gereja menerima tugas pelayanan ini. Atas kehendak Allah kami akan melantik dengan resmi saudari dan saudara sebagai pelayan meja altar dan pelayan imam dalam perayaan-perayaan sakramen-sakramen gereja. Saudari dan saudara, anak-anak yang terkasih, kini ucapkanlah janji kesediaan Anda di hadapan Allah dan seluruh umat yang hadir di sini sebagai komitmen suci untuk menjalani tugas mulia dan suci yang akan Anda emban. Saudari-saudara terkasih, kita telah mendengarkan kesediaan dan janji para calon pelayan meja altar dan pelayan imam. Kini marilah kita mohonkan berkat Allah bagi mereka dan bagi tugas luhur yang akan mereka emban. Ya Allah, Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah menganugerahkan roti kehidupan kekal, yakni Yesus Kristus Putramu sendiri, yang telah mengorbankan dirinya sebagai korban satu-satunya yang berkenan kepadamu demi keselamatan kami. Setiap kali kami merayakan Ekaristi, Kristus Putramu hadir dan menyelamatkan kami. Yesus Kristus Tuhan kami menghendaki agar kurbannya ini tetap dirayakan. Kini ya Bapa, saudari-saudara kami, putra-putri gereja ini telah menyatakan kesediaannya untuk melayani altar kurbanmu ini dalam tugas sebagai pelayan altar. Maka kami mohon berkat dan rahmat-Mu untuk tugas pelayanan meja altar dan imam-Mu. Semoga mereka sanggup untuk selalu setia dan pantas melayani altar kurban putramu. Semoga oleh doa para rasul dan para kudus, serta doa umat beriman sekalian, Allah Bapa yang Maha Kuasa sudi memberkati putra-putri gereja ini, agar tetap tekun dalam iman dan cinta untuk altar, untuk tugas ibadat sakramen-sakramen yang lain. Demi kemuliaan nama-Mu sepanjang segala masa. Amin.
Mari kita memanjatkan doa-doa permohonan kita. Marilah kita berdoa supaya kita bersikap seperti Allah sendiri dengan menyambut semua bangsa dalam hati dan di dalam persekutuan kita. Marilah kita mengatakan kepadanya, kumpulkanlah semua orang dalam kerajaan-Mu, ya Tuhan. Kumpulkanlah semua orang dalam kerajaan-Mu, ya Tuhan. Bagi gereja, ya Bapa, semoga gereja tidak pernah berhenti mewartakan Injil kepada semua bangsa, bahasa, dan budaya. Marilah berdoa. Kumpulkanlah semua orang dalam kerajaan-Mu, ya Tuhan. Bagi persatuan semua orang Kristiani. Ya Bapa, semoga umat Kristiani tidak terkurung dalam kekasan serta tradisi-tradisi manusiawi mereka sendiri-sendiri, melainkan saling memperkaya dalam Kristus. Marilah berdoa. Kumpulkanlah semua orang dalam kerajaan-Mu, ya Tuhan. Bagi mereka semua yang patah semangat karena tertimpa pencobaan dan penyakit. Ya Bapa, semoga mereka yang patah semangat tidak menutup hati mereka, tetapi memakai penderitaan sebagai kesempatan untuk berkembang sebagai manusia dan sebagai orang Kristiani. Marilah berdoa. Kumpulkanlah semua orang dalam kerajaan-Mu, ya Tuhan. Bagi umat Kristiani di paroki kita. Ya Bapa, semoga kami semua bersatu, semoga tak ada satupun orang yang merasa asing di antara kami, dan semoga kami semua terbuka satu sama lain. Marilah berdoa. Kumpulkanlah semua orang dalam kerajaan-Mu, ya Tuhan. Bagi mereka yang merayakan ulang tahun, syukur atas anugerah pertambahan usia, Devian Nelvina Tanbungan dan Agus Setiawan Yopice, maupun sanak saudara kita yang bersyukur atas pertambahan usia. Ya Bapa, semoga saudari dan saudara kami ini senantiasa mendapatkan berkat cinta dan kasih-Mu setiap hari. Semoga Engkau menganugerahkan kesehatan jiwa dan raga, semangat, sukacita, dan kegembiraan dalam hari-hari hidup mereka, agar mereka senantiasa patuh dan taat kepadamu, berjuang untuk dapat melewati pintu yang kecil dan sempit. Berkatilah sanak keluarga dan semua orang yang hidup dan tinggal bersama dengan mereka. Marilah berdoa. Kumpulkanlah semua orang dalam kerajaan-Mu, ya Tuhan. Bagi mereka yang telah meninggal dunia, teristimewa Yuliana G. Firman, maupun sanak keluarga kita yang telah dipanggil Tuhan. Ya Bapa, terimalah dalam keabadian sanak keluarga kami, saudari dan saudara kami yang telah meninggal dunia. Semoga Engkau menerima mereka dalam keabadian, merayakan perjamuan abadi di surga, dan Engkau menguatkan dalam iman, harapan, dan kasih keluarga serta semua orang yang mencintai dan mengasihi mereka yang Ia tinggalkan, dan semoga pesiaran hidup mereka berkenan kepadamu. Marilah berdoa. Kumpulkanlah semua orang dalam kerajaan-Mu, ya Tuhan. Saudari dan saudara, mari kita mempersembahkan kepada Allah permohonan dan intensi pribadi dalam hati masing-masing. Marilah berdoa. Kumpulkanlah semua orang dalam kerajaan-Mu, ya Tuhan. Tuhan Allah kami, semoga kami mempunyai kasih yang sama seperti kasih-Mu, sehingga terbuka untuk semua bangsa dan menyambut semua orang dengan ramah, bersama dengan Yesus Kristus, Saudara kami, kini dan sepanjang masa. Amin.
Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, semoga berkat persembahan roti dan anggur ini, kami Engkau perkenankan mencicipi suasana kerajaan-Mu di dunia ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Di dalam dirimu kami hidup, bergerak dan ada. Dan selagi masih hidup di dunia ini, kami tidak hanya merasakan buah kasih sayang-Mu setiap hari, tetapi juga sudah memiliki jaminan hidup abadi. Sebab dengan memperoleh buah-buah roh yang dengan pengantaraannya Engkau membangkitkan Yesus dari antara orang mati, kami berharap misteri Paskah menjadi bagian kami untuk selama-lamanya. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini, bersama semua malaikat, kami memuji-Mu sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata,
Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gereja-Mu, dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Leo, Uskup kami Fransiskus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudari-saudara kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan pada-Mu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat,
Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Kita saling memberikan salam damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudaralah. Pesta Kau selenggarakan, Kau sebarkan undangan yang serta dalam perjamuan akan hidup kekal. Bagai yang Engkau janjikan pada para rasul-Mu, dan kami percaya tulus hati di Kau tak ingkar janji. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudaralah. Kalau Kau serahkan roti pada para murid-Mu, Engkau nyatakan penuh cinta, terimalah hidupku. Itulah tanda cinta-Mu bagi kami umat-Mu. Kini kami satu dengan Dikau, kan mengabdi saudara. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu
kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, kami bersyukur karena melalui Ekaristi ini, kami telah Engkau perkenankan mencicipi anugerah rezeki surgawi. Semoga kami dikuatkan dalam menapaki pesiaran hidup di dunia ini, dan kelak Engkau perkenankan menikmati perjamuan surgawi bersamamu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Pengumuman Gereja Sabtu, Minggu 23-24 Agustus 2025. Pengumuman kolekte. Kolekte Gereja 16 dan 17 Agustus 2025 sebesar Rp16.925.000. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp10.802.000. Kolekte misa arwah sebesar Rp400.000. Kolekte misa perkawinan sebesar Rp845.000. Sumbangan dari NN sebesar Rp1 juta. Sumbangan dari Abdullah P sebesar Rp1 juta. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 20.00 WITA di aula lantai 1. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Canisius Bau Mafenat dengan Angelina Leuf Sonbai sebagai pengumuman ketiga. Damianus Iren dengan Angelina Gonda sebagai pengumuman kedua. Seprianus Kiding dengan Dewi Veronica sebagai pengumuman kedua. Raymond Ferdinand dengan Jessica Karya sebagai pengumuman kedua. Seksi liturgi mengundang saudara-saudari sekalian, seluruh petugas liturgi dalam lingkup Paroki Kristus Raja Andalas untuk mengikuti pembekalan atau pelatihan petugas liturgi Paroki Kristus Raja Andalas yang akan berlangsung mulai hari Kamis tanggal 4 September 2025 jam 7 malam hingga misa bersama penutupan kegiatan hari Minggu tanggal 7 September 2025 jam 5 sore. Para petugas liturgi, prodiakon, PPA, PSA, pemazmur, dirijen, organis, dan anggota KOR diharapkan mendaftarkan diri lewat koordinator masing-masing. Pukat Kams bersama Studio Vokalia Makassar mengadakan pertunjukan drama musikal dengan live orkestra dengan judul A Star Is Born. Drama musikal ini untuk mendukung pembiayaan pendidikan calon guru di Kams. Pagelaran akan diadakan pada hari Sabtu 6 September 2025 di Ballroom Teater Pinisi, Universitas Negeri Makassar. Dengan jadwal show pertama pukul 15.00 sampai 17.00 WITA dan show kedua pada pukul 19.00 sampai 21.00 WITA. Tiket dapat dibeli melalui QR Code yang terdapat di spanduk dan expander di pintu masuk gereja. Mari berdonasi sambil menikmati pagelaran seni drama musikal. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Dua hal sebagai tambahan. Pertama, provisiat untuk para putra-putri gereja yang sudah dilantik menjadi misdinar. Dalam kesempatan dan berbagai momen saya selalu mengingatkan para pelayan gereja, adik-adik semua lahir Katolik,
baptis Katolik, nikah Katolik, dan mati Katolik. Jangan hilang. Sedih hatinya Yesus dan Bunda Maria itu kalau kalian hilang. Ya, memang rumput tetangga lebih hijau tapi sintetis. Jangan hilang ya adik-adik, janji ya. Ya, janji sama siapa? Jangan sama pastor. Saya bisa pindah kapan saja dari sini. Ya, janji sama ini. Ya, dia sudah beri yang terbaik untuk kita. Jangan mengkhianati cintanya ya. Ubur-ubur ikan lele, PPA pasti bisa Yang kedua, selamat ya untuk adik-adik. Yang kedua, katekese singkat. Bapak, Ibu, Saudari dan Saudara, satu-satunya jawaban di seluruh dunia ketika kita menghadiri misa dan menerima komuni adalah amin. Di luar itu tidak ada jawaban. Ya, jadi jangan kalau dikasih komuni tubuh Kristus, salah mentong itu. Tubuh Kristus gak panakana terima kasih. Ya, jadi mari kita belajar menjawab amin, beriman dengan baik dan benar. Tubuh Kristus, amin. Ya, kita belajar beriman dengan baik dan benar. Sekian dan terima kasih, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga damai Allah yang melampaui segala pengertian menjaga hati dan budi saudara dalam pengetahuan dan cintanya, serta putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, turun atas saudara dan menetap senantiasa. Saudari dan saudara, pergilah, misa sudah selesai.